Sebenarnya ini bukan cerita horor pertama yang pernah saya alami. Tapi ini menjadi cerita horor yang cukup membuat saya terus mengingat kejadian tersebut sampai saat ini. Walaupun sudah bertahun-tahun berlalu. Oke. Jadi awalnya saya tidak bisa tidur hingga waktu menjelang subuh. Pada saat itu orang tua saya masih tertidur. Hanya saya yang tidak bisa tidur di hari itu. Akhirnya saya punya inisiatif untuk keluar rumah menggunakan sepeda motor bapak saya, Yamaha Jupiter Z. Sayangnya karena tempat parkir motor sangat sempit sekali, membuat saya kesulitan untuk mengeluarkan motor bapak saya. Dan sialnya membuat orang tua saya bangun. Orang tua saya bertanya, "Mau kemana?" Saya pun menjawab, "Mau muter-muter cari angin." Kemudian, setelah saya berhasil mengeluarkan sepeda motor, tanpa pikir panjang saya langsung tancap gas. Pada saat itu, saya juga tidak menghiraukan keselamatan saya, mengingat waktu masih menjelang subuh, yang artinya jalanan desa masih sangat sepi. Singkat cerita, setelah melewati beberapa desa yang tentunya dengan kondisi yang masih sangat sepi dan gelap, akhirnya sampailah saya pada jembatan yang dari dulu terkenal cukup angker. Karena abang saya pun pernah menjadi korban keangkeran jembatan ini. Oh iya, posisi jembatan ini memang dari dulu tidak memiliki penerangan yang memadai. Dan spotnya yang bersebelahan dengan kuburan menambahkan kesan horor. Pada saat itu, saya tidak memikirkan hal yang menyeramkan sama sekali. Tidak terbayang di pikiran saya akan hal horor sedikit pun. Saya hanya fokus berkendara. Namun, kejadian horor terjadi saat setelah beberapa meter saya melewati jembatan tersebut. Motor yang saya kendarai tiba-tiba menjadi sangat berat hingga hampir mati mesinnya. Saya berusaha beberapa kali mencoba menarik gas motor, namun mesin hanya mengeluarkan suara derungan saja, tapi motor tidak mau berjalan sama sekali. Akhirnya, mau tidak mau, saya berhenti dengan kondisi jalanan yang tidak ada orang sama sekali kecuali saya. Rasa takut, iya pasti, manusiawi, tapi saya usahakan tidak panik dan gegabah dalam menghadapi suatu masalah. Setelah itu, saya berpikir dan memutuskan untuk tidak menarik tuas gas lagi, karena menurut saya itu dapat membahayakan saya, yang mana apabila saya tarik tuas gas dan ternyata makhluk itu berniat jahat ke saya takut tiba-tiba motor bapak saya melesat kencang yang dapat berakibat menabrak salah satu rumah yang ada di kanan dan kiri jalan. Saya juga sempat berpikir, jangan sampai saya menengok ke belakang atau keluarga saya akan menerima kabar
bahwa saya pingsan di jalanan. Wah, tahulah ya, gak kebayang wujud apa yang akan saya lihat seandainya saya menengok ke belakang. Akhirnya, dengan tenang, saya ucapkan Allahu Akbar beberapa kali. Kemudian, saya ucapkan Bismillah sambil saya menarik gas motor secara perlahan. Dan alhamdulillah, motor mau berjalan. Saat itu juga saya langsung cepat-cepat pulang. Dan saat dalam perjalanan, ada beberapa bapak-bapak yang sedang menuju ke masjid. Seperti keheranan melihat saya. Tapi saya tidak menggubris hal itu. Mungkin dalam hati si bapak, ini anak habis keluyuran kemana subuh begini. Sedangkan yang ada di pikiran saya saat itu, yang penting saya sudah selamat. Sesampainya di rumah, saya tidak menceritakan apapun tentang apa yang telah saya alami kepada orang tua saya. Saya berniat menyimpan cerita tersebut untuk diri saya sendiri. Akan tetapi, saat saya pikir cerita tersebut sudah berakhir, ternyata beberapa hari kemudian, saat saya pergi ke warung, dengan anehnya penjual warung kelontong tersebut menanyai saya sambil tertawa. Dalam bahasa Jawa disebut gojloki. Penjual tersebut bilang, "Hayo, dek wingi ning ndi isu-isu? Aku eroh bonceng nih cah wedok toh." Yang artinya, "Hayo, kemarin kemana pagi-pagi? Aku lihat naik motor berboncengan sama cewek kan." Pastinya saya langsung kaget. Tapi saya berusaha tidak memperlihatkan rasa kaget saya di depan dia. Justru saya langsung menepis semua yang dia katakan. Tapi dalam hati saya bergumam, "Loh, kok dia tahu? Dan bisa bilang katanya lihat saya membonceng seseorang yang pada kenyataannya saat itu saya sendirian dan tidak membonceng siapapun. Lalu, siapa yang sebenarnya saya bonceng pagi itu?" Tetapi siapapun dia, saya tidak mau tahu dan tidak ingin mencari tahu. Itulah salah satu cerita horor yang pernah saya alami sendiri. Semoga jangan ada lagi lah ya. Sekian cerita mistis yang pernah saya alami. Terima kasih banyak kepada Nyawiji TV.